Selamat pagi, kali ini gue sharing pagi-pagi. Kalau cuan bagi-bagi, kalau boncos tanggung sendiri. Oke, suka jadi pertanyaan, ini enaknya saham gue diapain bro? Gue jual, apa gue biarin aja? Gitu kan. Apalagi kalau misalnya kondisinya bagus nih kayak MLPL gini ya. Ini gue nungguin arahnya dia nggak arah-arah nih, arahnya naik terus gitu kan. Bagus artinya dia pede lah gitu, dia bisa naikin harga dia. Gue nggak peduli dengan sentimen apa yang terjadi, dengan rumor apa yang terjadi seputar matahari, tapi yang jelas datanya buat gue nunjukin kayak gitu. Gue nggak peduli sama itu semua. Itu cara trading gue kayak gitu, hanya berdasarkan data ya. Kalau data bilang iya, iya. Kalau data bilang enggak, enggak. Oke, ini kayak gini. Nah, kalau model kayak gitu buat gue adalah lo sebagai investor gitu. Lo masuk di entry point yang bagus, di ARB atau di mana yang menurut lo bagus, pertimbangannya beda-beda. Terus lo keluar di angka tertentu yang lo anggap itu target lo ya. Jadi lo anggap itu pencapaian lo harus segitu. Misalnya gue dari kemarin ngejarin arah dia, ternyata nggak arah-arah dia. Dia dari kemarin emang naik tinggi dan arahnya di mid high-nya ini selalu naik. Sama kayak MPPA juga andalan gue gitu. Ya chartnya kayak gini bagus. Dia selalu uptrend udah berminggu-minggu ini ya. Nah itu jadi lo nanya sama gue, artinya gue invest apa gue trade gitu kan. Padahal dua-duanya trading juga menurut gue sih, karena lo invest juga lo melakukan jual beli, cuman mungkin rentang waktunya time frame-nya beda dengan kita yang intraday apa day trader yang harian, atau bahkan jam-jaman kayak gue, menit-menitan kayak gue bisa menitan doang. Itu bebas-bebas aja ya, pilihan masing-masing tergantung kemampuan lo. Maksudnya ada orang yang sambil kerja, sambil ngantor, dia cuma bisa cari entry point terus nunggu keluar ya, kapan dia mau yang kira-kira cukup. Misalnya dia udah cuan 10 juta, 50 juta atau berapa lah dia keluar. Ada yang modelnya kayak gue, ini modelnya dari kecil-kecil diputer-puter kemarin sampai 10 juta, puter-puter lagi 20 juta, 30 juta, nggak terasa dalam berapa bulan. Nah ini gue eksperimen lah sama pergerakan saham MPPA kemarin ya, yang gue ikutin itu ya. Jadi dari situ gue nemu jawaban, mendingan gue invest, gue biarin dia sampai arah benar, atau gue biarin aja gitu kan. Apa maksud gue, apa gue trading gitu, keluar masuk lagi kayak gitu. Sekilas dipikir sama aja gitu kan, ternyata setelah gue lihat hasilnya signifikan gitu kan, bedanya gitu kan. Ini kayak gini ya, ini pergerakan harganya bisa lihat di modul quotes kalau di HP, tapi kalau di desktop di price ini, kalau di most desktop application ya. Ini chartnya kayak gini ya, pergerakannya bagus lah, dia naik terus, daily-nya tuh cakep lah. Oke, kita lihat bedanya. Gue pakai Excel, gue sebagian ngitung-ngitung. Misalnya dari kemarin gue bengong cuma ngeliatin dia naik aja, gue pikir gue bisa melakukan hal sesuatu yang lebih dari itulah daripada nungguin. Oke, kita asumsi modal gue segini lah, gue bulatin aja. Gue beli di stop price 380 kemarin itu MPPA, sampai sekarang belum arah-arah karena dia naik terus. Nah misalnya gue beli 100 slot ya, jadi modal gue adalah 3,8 juta. Apa yang terjadi kalau gue investing? Nah ini timeline, ini candlestick ya, candlestick. Terserah time frame lo, jaman apa menitan, dengan asumsi ini bullish gitu ya, nggak ada perubahan harga sama sekali. Apa maksudnya ada perubahan harga cuma nggak signifikan lah, turun naik lagi cepat, intinya nggak terlalu banyak perlawanannya si pembelinya daripada penjualnya. Nah ini ada 10 candlestick misalnya, nih katakanlah harian apa zaman. Misalnya kalau ini gue purpose-nya buat intraday ya, makanya gue bilang intraday di sini ya. Intraday itu artinya lo mau main dalam satu hari yang sama, harus beli dan jual di hari yang sama gitu.
Entah lo mau masuk lagi akhir hari terserah lo. Intinya lo ada trading di hari itu, nggak lo diamin terus lo biarin aja dia naik kayak gitu. Oke. Nah ini kalau gue masuk 3.800.000, 3,8 juta. Terus dia kan stock price-nya kan kisaran segitu, ini intervalnya per 5 rupiah ya, per 5 poin. Nah dia naikannya kayak gini nih, ya ini linear lah ya. Nah, akhirnya lo dapet segini setelah misalnya gue mau jual di yang candlestick 10 ini di harga 425, gue mau jual. Hasilnya kayak gini gitu, hasil segini. Tadi gue pikir sekilas sama aja, gue masuk lagi, keluar lagi gitu kan. Nah, setelah gue pikir-pikir, gue analisa, harusnya beda sih. Terus gue lakukan eksperimen gini. Gue bikin tabel kayak gini ya buat eksperimen. Akhirnya ini naik. Ingat aturan 2% ya. Itu sama kayak BSJP. Kalaupun lo mau misalnya mau intraday short trading, ambil copet istilah kita, ngambil dikit-dikit. Itu aturannya 2%, jangan lupa 2%. 2-3%, tapi save-nya 2% lah cukup. Oke, jadi gue masuk di sini nih. Misalnya gue nggak mau nih kayak gini, gue biarin, gue invest aja saham gue diamin gitu. Gimana kalau gue puterin biar maksimal hasilnya? Ya, akhirnya ya udah gini, gue masuk di 380, berarti gue harus keluar di mana? 2% dari sini, 390 kan? Oke, 390. Tek, dia naik, candlestick-nya naik, harganya naik, ini 350. Ini nggak pas 390, tapi gue buletin ke atas. Jadi ingat aja 2%-nya itu buletin ke atas gitu. Ya. Oke, sorry batuk. 350 ini gue keluar, ya. Gue exit dari sini, ya. Dan ini salah gue. Oke. Sorry, benar. Gue exit dari sini, gue break di harga 3.900. Ini udah candlestick ketiga 3.900 dari 3.800 mulainya. Oke, exit price-nya 380 nih kan. Kita mulai 380 tadi modalnya ya, harusnya modal bukan exit price. Oke, 3.900 mulai 3.800, berarti ada selisih 100.000 di situ. Oke. Nah, ini setelah gue hitung ya, berapa sih kalau gue sekarang gue punya 3.800 tadi 100 lot. Gue punya berapa lot? Kalau gue punya duit 3.900.000 dijual dengan harga segini waktu gue beli tadi 380. Jadi ini gue bagi ya, dapatnya ini 101 gimana? Ini gue bagi 3.900.000, gue bagi ini, gue bagi 100. Akhirnya dapat 101 kurang. Ini nggak bisa pas juga tapi lo bulatin ke atas. Artinya gue dapat 101 lot dengan harga segini. Kalau gue sekarang punya duit segini ya, kalau gue cairin. Nah, artinya lo akan masuk lagi di entry point baru ya, dengan jumlah lot segini, biar modal lo plus cuan lo. Ingat, Kobe Trader itu selalu cuan tambah modal, jadi modal lagi cuan tambah, terus duit lo diputar gitu. Jangan lo ambil sampai 10 jutaan, 20 jutaan, idealnya 20 jutaan ya, biar lo bisa main lebih banyak dan jiwa lo lebih tenang, nggak tiap hari lo trading, lo tongkrongin. Ya ini juga kalau lo udah kayak gini sih, menurut gua ya sekali dua kali aja lah tradingnya, nggak usah ngoyo lah ya, lo tungguin bermenit-menit, berjam-jam ya. Gue juga gitu kok, kalau udah 30 jutaan itu udah gue sehari paling sekali aja tradinginnya gitu kan, sisanya biarin dia jalan sendiri lah biar nggak terlalu capek. Ya intinya udah bisa cukup makan dari situ ya, kecuali banyak waktu gue puter-puter. Oke, 101 tadi dapetnya ya, lo dengan harga segini dan lo udah punya uang segini gitu, aset lo segini gitu kan, dapat 101, terus lo masuk lagi kan 101. Lo nggak perlu masuk dari sini lagi kan dia kan, lo lihat nih kalau dia ini, kita lihat yang jam lah ya,
jangan jam yang lebih kecil lagi. Nah, lihat nih. Nah, dia kan nggak hijau semua nih. Kalau lo lihat di daily-nya hijau gini, di dalamnya ini nggak hijau semua. Kalau lo main 5 menitan aja, 5 menit ya. Ini kan nggak hijau semua. Dia ada turunnya, naiknya, turunnya. Kayak gini lah ya sebenarnya nih kondisinya, dalamnya, intraday-nya. Jadi nggak hijau semua kayak lo lihat dalam sehari tadi. Ini juga bisa dilihat di price ini. Dia masih kelihatan nggak? Oh, ini cakep naiknya. Dia uptrend ini, ya uptrend, 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 uptrend. Kalau gue lihat yang lain nih, PPA kemarin banyak merahnya. Ini dia tutup pas downtrend ini. Dia naik turun, naik turun, naik turun, nggak stabil. Kayak yang tadi kan stabil tuh, MLPL. Nah, ini gue nggak masalah karena gue masuknya kan tadi 380, 830, sorry. Gue salah, tapi tetap kita pakai perhitungan itu. Gue masuknya 830, udah nggak masalah, harganya udah tinggi. Gue mau jual berapa aja, gue tetap cuan banyak gitu ya. Nah, ini kayak gini. Dia naik turun kayak gini. Nah, ini kalau lo berani ngambil di entry point lo yang awal atau lebih rendah lagi, atau lo bisa lo pincer baca uh, indikator ya. Gue suka pakai CCI 14 ini kalau buat scalping bagus banget. Pas di sini lo masuk ya, lo beli lagi, dia lihat aja turun sini, itu pasti kejadian sih kalau sahamnya kayak gitu. Lo beli sini udah lo biarin lagi aja, udah intinya sekali lo udah scale up uh, keuntungan lo gitu ya, dari yang harusnya reguler lo tungguin gitu kayak tadi, lo udah scale up di situ udah cukup lah. Sekali dua kali kalau lo udah puluhan juta udah cukup. Oke, kayak gitu. Karena di sini gue pakai pesimistik ya, mungkin bisa balik sini lagi atau lebih rendah ya dari sini. Dia kan bisa turun gitu tadi, lihat lembahnya itu. Gue cuma ngambil satu poin di bawahnya ini, exit point gue. Exit point gue tadi 380, di 350. Gue ambil di 385 aja. Karena gue pesimis di sini ceritanya. Artinya dengan nilai 385 ini, gue beli 101 lot kali harga 385 ini kali 100, karena ini isinya kan 100 lembar. Jadi gua perlu modal 3.888 ya, kurang gua pepetin sama ini karena nggak bisa bulat. Nah, ini gua ambil yang jadi nilainya lebih rendah dari ini ya, lumayan lah selisihnya, bisa buat di permen, sugu, ciki-ciki ya, karena emang fokusnya bukan nyari untung, ini untung fokusnya buat muter duit. Ngapain itu bonus buat lola yang receh-receh gitu ya, buat beli jajanan cilok. Oke, masuk, akhirnya masuk. Sekarang kan 388, lihat. Kalau lo biarin modal lo di entry point yang sama ini, kalau lo biarin mode investing, lo cuma modal 3.850.000, dengan ini 388.000 lebih lah, 3.500 rupiah ya. Ini aja udah selisih jauh ya. Dengan lo beli sebanyak lot segini, bukan 100 lagi ya, kalau tadi kan 100. Nah, cara naikinnya gitu. Terus lo mau investing di sini gitu, lo diemin sampai habis ya. Sama timeline-nya 10 misalnya target lo. Lihat selisihnya, lo punya selisih 42.000 di sini. Ya, ini ya karena lemahnya segini, ya segini selisihnya. Lihat di candlestick ke 10, lo selisih cuan 40.000. Ya kalau kayak gini sih broker fee-nya nggak besar lah, nggak sampai 20.000 nih, paling 11.000 ya. Ini kan cuman beli jual sekali. Oke, terus gue belum puas nih bang, misalnya lo tipe orang yang nekat dan berani ambil resiko kayak gue gitu ya.
Oke, ya udah nih jalan lagi. Kalau lo invest, lo diemin, mau invest lagi, lo berakhir segini nih di timeline ke-10 ya. Tapi gue nggak puas sampai situ. Oke, gue masuk di sini 385 nih. Dia harus exit di mana kalau 2%? 395. Oke, dia jalan terus. Teng, 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 395 sini. Oke, gue mau exit di sini. Gue mau tarik cuan lagi. Exit di sini 395. Ya udah 400 lah ya. Sorry, gue salah. Bukan 395. Gue keluar di sini 1, 2, 3, 4. Gue keluar di sini ya. Ini ceritanya gue nggak 2%, gue ngambilnya berapa persen lebih. Kalau lo keluar 2% berarti lo harus keluar di sini 395. Tapi ini nggak mau gue masukin biar ini kelihatan jelas ya. Ini selisihnya kalau terlalu mepet gitu nanti lo bingung liatnya. Ini contoh aja, lo boleh keluar di situ, cuman terlalu tipis menurut gue. Dan ini nanti terlalu mepet juga. Oke, gue keluar di 400. Gue exit price berapa sih ini? Modal berapa tadi? Modal exitnya 385 kan, karena gue masuk tadi di sini 385 nih. Ya, modal baru gue. Nah, gue exit di sini, ambil cuan di sini. Jadi ambil cuan di sini adalah dengan modal yang ini 440 juta. Jangan ambil yang 4 juta ya, 440 juta. Sama kayak tadi 440 juta ini breaknya, asetnya segitu. Exit price ini. Ya udah lo bagi aja. Waktu kan lo beli sini 440.000 ini bagi 385, bagi 100 lagi. Lo dapat 104 lot kurang ya. 104 lot kurang. 104 lot kurang ini lo buletin aja ya ke atas atau ke bawah. Ini 104 lot lebih, sorry. Lo buletin ke bawah. Kalau gue biasanya gue naikin ke atas, itu gue jadi cuman nyuntik modal dikit lah, cuman berapa ribu gitu kan, nggak sampai 50.000 biasanya sih. Atau ya intinya kalau nggak lebih dari 100.000 gue suntikin aja dana gitu kan, daripada gue sayang aja gitu selisih berapa poin ngebuang gitu kan. Ya gue buletin ke atas, kalau gue sih gue buletin ke atas. Jadi lo dapat 104 lot ini ya, sama kayak tadi. Gue nggak pede masuk di sini lagi misalnya nggak dapat gitu kan, takutnya. Ya udah dari 104 ini gue masuk ke sini aja ya, 1 poin, 1 tick di bawahnya si 400 ini 395 ya, gue masuk di sini. Jadi ini exit lot yang ini yang gue dapat baru 104 dikali stock price pada candlestick keempat ini 395 ya, jangan 100 lah kalian. Jadi lo punya modal sekarang 4 juta 108.000 gitu. Nah, kalau lo terus investingin pakai cara yang sebelumnya, modal lo segini ya. Kalau lo pakai cara yang investor tadi, yang lo entry terus lo didiemin sampai berapa terserah lo modalnya segini kan. Nah, ini selisihnya juga udah jauh. Nah, lo intraday udah kedua, trading kedua udah segini nih modalnya nih. Nah, ini udah kelihatan besar gitu kan. Terus aja. Terus habis itu udah deh, misalnya gue cukup, gue udah trading 2 kali, gue takut boncos gitu. Udah diamin aja gitu kan sampai habis. Misalnya target gue sampai segini gue exit misalnya. Ini high-nya misalnya, gue target high-nya dia nutup segini nanti misalnya dekat-dekat inilah atau target terserah. Nah lihat, tak tak tak, dia lo tinggal kalian aja tadi berapa lot lo kali stock price-nya dia, terus terus kali sampai candlestick ke-10 kan, biar kita apple to apple, biar adil gitu. Candlestick 10 segini, jadi aset lo yang lo punya ya, lo punya aset segini, jadi kelihatan bedanya ya.
lo punya gap di sini sama dia. Ini sekitar, kalau sama yang investor mode ini, lo punya gap udah 170.000 ya, dengan cara kayak gitu. Jadi cuan lo lebih banyak. Ya, ini gambaran aja cuan lo segini. Gimana kalau lo modal yang puluhan juta, apalagi yang kayak para Masta itu yang udah ratusan juta. Oke, jadi pertanyaannya, gimana bang? Gue jual atau gue tradingin? Gue misalnya lagi nggak ada kerjaan, apa gue lagi gabut nih gitu. Kalau lo mau nyari cuan dan lo berani, lo tradingin aja. Terus kalau kondisinya lagi jelek misalnya, terus cuan lo tipis-tipis banget gitu, mepet, pengen diemin aja gitu kan, diemin aja. Lo lihat nih saham bagus gak nih misalnya, terus dia uptrend terus gak daily-nya, kayak gitu. Jadi gitu jawabannya, tergantung pilihan lo. Kalau lo mana aja oke, gue bilang lo tradingin aja gitu kan. Jadi lo bisa upscale modal lo, upscale maksimalin cuan lo. Oke, itu sharing dari gue hari ini ya. Happy cuan ya. Kalau cuan bagi-bagi, kalau boncos tanggung sendiri. Sampai ketemu lagi ya nanti di workshop gue. Oh iya, tadi nanti gue adain workshop pertengahan Juni. Nanti gue bikin pamfletnya, gue sebar di sosial media gue. Bisa kayak gini, gimana taunya? Oh, nanti di workshop gue jelasin caranya, simple. Dan ada indikatornya lah buat ngelihat itu ya. Lo harus cepet. Jadi lo bisa maksimalin ini, nggak harus kayak gue tadi contoh cuma ngambil satu tik di bawah. Ini kan ceritanya model penakut gitu kan, model pesimis. Kalau lo pakai indikator nanti, nah, lo bisa lihat tuh kapan dia turun kayak gini, di bawah gini, lo masuk lagi tuh jadi entry point baru lo gitu kan. Nanti ya udah lo diemin lagi aja dia sampai naik 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 terus. Oh dia bagus, dia akan selalu naik. Jadi lo nggak harus ngambil di sini satu tik di bawahnya. Tapi kalau lo nggak ngerti, lo mau nyoba cara ini, silakan aja ambil di bawahnya gini satu dua tik, oke lah. Tapi kalau lo pakai indikator itu, nanti caranya gue ajarin di workshop, lo bisa lebih maksimal, bahkan bisa lebih rendah dari entry point lo yang ini gitu kan. Itu jadi bisa lebih maksimal di sininya hasilnya nanti gitu. Oke ya, selamat coba, happy cuan ya. Kalau cuan bagi-bagi, kalau boncos tanggung sendiri. Oke.